Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Iervina Sarevina MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pembelajaran Fisika di Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati juga para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 39 Jakarta, serta rekan-rekan seperjuangan yang juga sedang mempelajari mata kuliah ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Puji Nugraini, mahasiswa program studi pendidikan fisika angkatan 2023 dari Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat penilaian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pembelajaran Fisika. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan dari sebuah wawancara yang telah saya lakukan bersama salah satu guru fisika di SMA Negeri 39 Jakarta. Wawancara ini memberikan gambaran yang nyata mengenai penerapan manajemen pembelajaran fisika di sekolah, khususnya terkait 3 aspek. Yang pertama ada perancangan pembelajaran, dan kedua ada pengorganisasian dan penjadwalan, dan yang ketiga ada pengarahan dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, dari pengalaman ini saya juga mendapatkan kesan dan pesan berharga terkait bagaimana seorang guru fisika dapat terus bermotivasi memahami kebutuhan peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswanya. Harapan saya video ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan akademik semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi siapapun yang tengah mempelajari atau sedang mempersiapkan diri untuk mengajar di sekolah, khususnya dalam mata kuliah pembelajaran fisika. Akhir kata, selamat menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sajikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kesediaannya, dan semoga Allah SWT selalu mempermudah langkah kita dalam mengabdikan diri bagi kemajuan pendidik Indonesia. Kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas kuas saya. Hanya ada 2 pertanyaan, mungkin saya mulai pertanyaannya. Bagaimana Bapak mengajarkan siswa dalam tahapan pendidikan fisika Pembelajaran di laboratorium memang berbeda dengan pembelajaran di kelas. Di laboratorium persiapannya memang butuh lebih banyak effort daripada di kelas. Nah, makanya memang saya biasanya melakukan perencanaannya dari jauh-jauh hari. Mulai dari ngasih tahu ke anak, kita nanti bakal hari ini hari sekian tanggal sekian bakal ada percobaan gitu. Lalu langkah-langkahnya juga di-share dulu ke anak pada hari itu juga. Dan pada saat itu juga saya menjelaskan tentang alat yang akan dipakai. Biasanya kalau misalkan praktikum di kelas 10 atau di kelas 11 atau kelas 12, mereka udah mendapatkan materi tentang alat-alat ukur beberapa di kelas 10. Ada di semester ganjil kelas 10, itu tentang pengukuran. Itu tentang kaidah pengukuran, akurasi, ketelitian, ketepatan sudah diajarkan. Nah, mungkin kalau misalkan ada alat ukur yang belum diajarkan di kelas 10, ya saya jelaskan lagi di kelas itu entah 11 atau 12. Tergantung apakah tentang listrik, berarti pakai ampere meter voltmeternya kayak gimana gitu, atau kalau misalkan tentang gelombang ya gimana cara menggunakan osilatornya segala macam. Jadi intinya semuanya dilakukan
tidak diarahi di hari H praktikum di pertemuan sebelumnya, sehingga nanti pas di praktikum itu tinggal pelaksananya aja. Paling untuk persiapannya seperti itu sih. Untuk selanjutnya, strategi apa yang Bapak terapkan untuk menghasilkan keterbatasan alat dan waktu agar praktikum tetap berjalan efektif dan dapat mendukung pemahaman fisika secara optimal? Kalau misalkan memang alatnya ada di lab kita dan bisa berjalan bagus, walaupun mungkin udah usang, ya kita pakai gitu ya. Kita mulai nggak pakai alat lab kalau benar-benar udah rusak dan nggak ada sama sekali. Jadi memang diusahakan murid itu dikasih pengalaman nyata, hands on, melakukan praktikum. Kalau misalkan tidak ada alatnya satupun, kita paling bisa pakai simulasi. Kan sekarang tuh banyak website yang menyediakan simulasi praktikum gitu ya. Nah, jadi sekarang ya sangat dibantu banget. Apalagi ada AI segala macam, itu bisa kita setting video atau segala macamnya. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta untuk dinilai modul ajar yang telah kita buat dengan hasil nilai yang sudah diberikan oleh guru kita, guru 39 ini, dan sudah dikoreksi juga, ada masukan-masukan mengenai modul ajar yang baik dan benar, isi-isi pokoknya hingga akhir. Mungkin ini adalah penghujung akhir dalam video wawancara ini. Saya ingin memberikan sedikit kesan dan pesan saya selama proses mengerjakan suatu pekerjaan wawancara ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah menyimak video wawancara ini. Proses pembuatan video ini bersama dengan guru fisika di SMA Negeri 39 Jakarta menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Saya bisa melihat langsung bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika yang dilakukan di sekolah, mulai dari perancangan, strategi, hingga evaluasi. Saya belajar bahwa menjadi guru bukan hanya menyampaikan suatu materi saja, tetapi juga bagaimana menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Pengalaman ini bukan pandangan saya tentang pentingnya inovasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran fisika. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Terima kasih kepada SMA Negeri 39 Jakarta atas kesempatan dan kerjasamanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih semuanya.